Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita hadapi, tetapi jarang kita merenungkan. Pajak. Kita membayar pajak hampir di setiap lini kehidupan, dari gaji, barang, hingga usaha. Tetapi pertanyaan besar adalah, apakah pajak ini benar-benar untuk rakyat? Atau justru bisa menjadi alat kontrol ideologi? Mari kita kembali sejenak ke tahun 1848. Ketika Karl Marx dan Friedrich Engels menulis manifesto komunis, dari 10 langkah menuju komunisme, salah satunya berbunyi jelas, pajak progresif yang tinggi. Bagi komunis, pajak bukan sekedar kewajiban negara, pajak adalah alat revolusi untuk melemahkan kepemilikan pribadi, untuk memindahkan kekayaan rakyat ke negara, untuk membuat rakyat bergantung sepenuhnya pada negara. Inilah sebabnya di negara-negara komunis, pajak bukan hanya soal pembangunan, melainkan instrumen ideologi. Saudara-saudaraku, jangan salah, di negara demokrasi pun pajak adalah tulang punggung pembangunan. Jalan raya, sekolah, rumah sakit, pejabat, polisi, juga tentara, semua dibiayai dari pajak rakyat. Tetapi perbedaannya adalah di negara demokrasi yang sehat, rakyat bisa mengontrol pajak lewat parlemen, lewat transparansi, lewat akuntabilitas. Rakyat tahu uangnya untuk apa. Kalau pajak adil dan benar-benar kembali untuk rakyat, maka pajak menjadi alat pembangunan. Namun, sejarah juga mengajarkan kita bahwa pajak bisa berubah menjadi alat penindasan. Ketika pajak makin tinggi tanpa transparansi, ketika rakyat hanya jadi mesin pembayar, mesin ATM, ketika negara makin besar tapi rakyat makin kecil, maka pajak berubah menjadi strategi ala komunis. Pajak bukan lagi untuk rakyat, tapi untuk mempertahankan kekuasaan segelintir elit. Pajak jadi mesin kontrol dan rakyat terjebak dalam jerat yang tidak terlihat. Contoh global. Uni Soviet, pajak progresif dipakai untuk membiayai proyek negara raksasa. Sementara rakyat antri roti. Komunis China, pajak dan pungutan dipakai untuk membiayai kontrol teknologi dan program ideologi, bukan untuk kesejahteraan rakyat kecil. Negara-negara barat tertentu, meski bukan komunis, pajak yang terlalu tinggi membuat rakyat merasa tercekik. Sehingga kritik muncul bahwa negara makin kiri memilih lebih sosialis, rakyat makin menderita. Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita butuh pajak untuk pembangunan, tetapi kita juga harus waspada. Kalau pajak makin gila-gilaan tanpa kontrol rakyat, tanpa transparansi, dan tanpa keseimbangan, maka kita sedang membuka pintu untuk ideologi komunis yang bukan Pancasila, tetapi ideologi asing, ideologi yang berbahaya. Pajak harus adil, pajak harus proporsional, pajak harus kembali untuk rakyat, bukan untuk memperbesar birokrasi atau menopang elit. Maka perlu dilakukan perampikan birokrasi. Makin besar birokrasi, makin sulit kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pajak berkeadilan, maka rakyat berdaulat. Kita tidak menolak pajak, tetapi kita menolak pajak yang menindas. Indonesia harus menegakkan sistem pajak yang adil, tidak hanya membebani rakyat kecil, tetapi juga korporasi besar. Harus transparan, rakyat tahu kemana uangnya pergi. Berkedaulatan dipakai untuk pembangunan bangsa, bukan untuk utang yang membuat kita tergantung dengan asing. Saudara-saudaraku, pajak adalah kewajiban, tetapi jangan biarkan pajak menjadi senjata untuk menindas. Jangan biarkan pajak berubah jadi strategi komunis yang perlahan menggerogoti kebebasan kita. Indonesia harus berdiri tegak. Pajak ada untuk rakyat, bukan rakyat untuk pajak. Mari kita tolak komunis, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.